Baik, selamat sore Ibu-Ibu semuanya. Kita lanjut kembali ya untuk pembahasan soal bimbel uji persiapan uji kompetensi untuk profesi bidan ya. Jadi kita mulai dari soal yang pertama. Di sini seorang perempuan berumur 28 tahun, G2P1A0, hamil 7 bulan, datang ke PMB dengan keluhan merasa sesak jika berbaring. Hasil anamnesa tidak ada riwayat penyakit saluran pernapasan, gerakan janin aktif. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 27 cm, presentasi bokong, DJJ 140 kali per menit. Konseling apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Rutin jalan pagi, B. Rutin posisi Niches, C. Rutin posisi Trendelenburg, D. Posisi tidur miring ke kanan, dan E. Tidak perlu intervensi apa-apa. Nah, untuk soal ini perlu dilihat dulu ya. Untuk diagnosanya adalah ini G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, dan presentasinya adalah presentasi bokong ya. Jadi ini bukan presentasi kepala, sehingga kalau melihat kasusnya, konseling apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Nah, untuk presentasi bokong, jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B, rutin untuk posisi Niches. Ya, jadi kalau kita lihat posisi pada pasien itu kan ada beberapa ya, ada posisi Fowler, ada posisi SIM, kemudian ada posisi Trendelenburg, ada posisi genupectoral, ada posisi litotomi, ada posisi dorsal recumbent, dan juga ada posisi Niches ya. Dan yang paling tepat untuk presentasi bokong itu dianjurkan untuk posisi Niches atau posisi sujud ya. Jadi posisi sujud ini bisa membantu supaya memposisikan bayi sungsang itu supaya bisa posisinya itu kepala di bawah. Tetapi memang untuk melakukan posisi Niches ini perlu dipertimbangkan juga, misalnya ibunya tidak ada resiko apapun untuk melakukan itu atau tidak ada riwayat darah tinggi dan sebagainya yang yang bisa memperburuk kalau misalnya dia melakukan posisi ini gitu ya. Dan juga posisi Niches pun kalau kita melihat teori ya, bayi itu kalau turun kepalanya ke bawah berarti kan atau masuk ke dalam rongga panggul, ketika dia sudah masuk kan berarti posisi kepalanya itu sudah menetap gitu ya, sehingga agak susah untuk bisa diperbaiki posisinya ya. Jadi posisi Niches ini pun bisa dilakukan untuk usia-usia kehamilan yang memang kepala bayinya itu memang belum turun benar ke dalam dasar panggul, sehingga masih bisa diposisikan dengan benar gitu ya untuk posisi Nichesnya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B ya, rutin posisi Niches. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0, datang ke PMB dengan keluhan sering merasa pusing, cepat lelah, mata berkunang-kunang, apalagi ketika bangun dari tidur dan nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 60 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, konjungtiva terlihat pucat, TFU 3 jari di atas pusat. Hasil pemeriksaan lab Hb 9 gram per sen. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus di atas? Yang pertama, A adalah memberikan ibu tablet Fe dengan dosis 1x1. B menganjurkan ibu agar mengkonsumsi sayuran. C menganjurkan ibu untuk mengurangi aktivitasnya. D menganjurkan ibu agar lebih sering melakukan ANC. Dan E memberikan penyuluhan kepada ibu tentang gizi yang baik. Ya, jadi untuk soal ini kita harus lihat diagnosanya dulu ya. G1P0A0 ya diagnosanya, dan juga keluhannya apa? Keluhannya di sini adalah ibu merasa pusing, cepat lelah dan mata berkunang-kunang. Nah, di sini juga keterangan ibunya ini sudah periksa lab, Hb-nya adalah 9 gram per sen. Nah, Hb kurang dari 11 gram per sen itu kita kategorikan adalah anemia pada ibu hamil. Sehingga kalau 9 gram, kalau berdasarkan pengkategorian anemia, kalau 11 itu kan berarti kategorinya adalah
normal gitu ya. Kalau 11, 12 itu adalah kategori normal untuk HB pada ibu hamil. Kalau misalnya dia kategorinya itu di 9 sampai dengan 10, maka itu kita kategorikan adalah sebagai anemia ringan. 8 sampai 9 itu kategorinya adalah anemia sedang. Sedangkan kalau misalnya dia kategorinya di bawah 7, berarti itu adalah anemia berat ya. Sehingga kalau melihat di sini ini memang kategorinya adalah anemia, sehingga diagnosanya adalah G1P0A0 dengan anemia ya. Dan penata laksanaan yang tepat apa? Kalau sudah anemia memang tidak bisa kalau dianjurkan hanya untuk mengkonsumsi sayuran atau makanan yang tinggi zat besi. Jadi dibantu juga dengan pemberian tablet FE dosis 1 kali 1 ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 31 tahun, G3P2A0, hamil 30 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman dan nyeri perut menetap. Hasil anamnesis gerakan janin tidak dapat dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 23 kali per menit, DJJ negatif, palpasi ditemukan perut pasien teraba keras. Penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Ya, jadi kalau lihat di sini usia kehamilannya adalah 30 minggu. Dan keluhannya itu perdarahan pervagina merah kehitaman dan nyeri perut menetap. Ya, jadi kalau misalnya mendapati soal seperti ini berarti diagnosanya ini mengarah ke solusio plasenta. Ya, karena di sini juga dikatakan ketika palpasi ditemukan perut pasien teraba keras. Ya, berarti semakin menguatkan dugaan bahwa ini adalah solusio plasenta. Sehingga kalau solusio plasenta penata laksanaannya apa yang paling tepat? Ya, jadi kalau solusio plasenta, apalagi ini keterangannya di usia kehamilan 30 minggu, dan pasiennya pun datang ke TPMB, sehingga yang paling tepat yang harus dilakukan adalah melakukan rujukan pada pasien. Ya, ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus komplit, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, dan E adalah mola hidatidosa. Ya, jadi kalau berdasarkan soal ini, kategorinya adalah abortus ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah diagnosa yang abortus apa sih yang dimaksud di sini? Nah, kita harus lihat dulu kategorinya. Hasil anamnesisnya adalah keluar darah bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil inspekulonya serviks membuka. Terlihat jaringan pada serviks ya. Jadi, diagnosanya kalau bilang abortus imminens jelas tidak. Karena kalau imminens pasti serviksnya tidak membuka. Kalau abortus komplit, ini juga kalau misalnya serviks membuka kemudian sudah tidak ada jaringan lagi gitu ya di dalam serviks gitu. Sehingga kita kategorikan itu abortus komplit. Sedangkan di sini kategorinya itu adalah dilihat di sini kasusnya terlihat jaringan pada serviks. Sehingga pasti ini bukan abortus komplit. Kalau abortus incipiens itu biasanya memang tampak serviks membuka, tetapi masih keluar darah dan juga tidak terlihat jaringan pada serviks. Nah, kalau abortus incomplete itu biasanya adalah serviksnya membuka dan juga terlihat jaringan pada serviks. Dan kalau mola hidatidosa ini bukan ya, karena kalau mola hidatidosa itu ciri-cirinya bukan seperti ini. Misalnya kalau mola itu cirinya misal tampak keluar gelembung keluar gelembung-gelembung gitu ya.
karena mola itu sama dengan hamil anggur ya, sehingga kategorinya atau ciri-cirinya seperti itu. Sehingga kalau dari soal ini, jawaban yang paling mungkin adalah abortus incomplete ya, kalau berdasarkan tanda-tanda yang disampaikan. Sehingga untuk nomor 4, jawabannya adalah D, abortus incomplete. Sekarang kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, parturian posterem, kala 1 fase aktif di PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 32 cm. Punggung kiri, letak kepala, DJJ positif 150 kali per menit, HIS positif 3-4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Periksa dalam pembukaan 6 cm, air ketuban positif, HIS adekuat, DJJ 150 kali per menit. Lambang apakah yang ditulis pada lembar partograf untuk air ketuban berdasarkan kasus tersebut? Nah, ini sebenarnya soal yang lumayan gampang ya kalau dilihat. Karena kalau misalnya kita lihat di partograf, ini sebenarnya ada ya untuk cara mengisi partograf untuk air ketuban itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau di sini untuk opsi jawabannya A itu U, B J, C M, D D, dan E itu K gitu ya. Jadi kalau melihat artinya, U itu artinya utuh, J itu jernih, M itu ketika ketubannya sudah bercampur dengan mekonium, D itu darah, dan E itu kering ya. Sehingga di sini itu air ketubannya positif. Kalau positif berarti ketubannya belum pecah ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, U atau utuh ya. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 25 tahun sudah menikah, datang ke PMB dengan keluhan telat haid 2 bulan. Tiba-tiba mengeluh perdarahan dan perut kesakitan yang hebat. Keadaan umum lemah, tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 94 kali per menit, kemudian respirasinya 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Di dalam pemeriksaan terdapat sakit goyang porsio dan hasil pemeriksaan urin HCG positif. Apakah diagnosa yang tepat sesuai kasus tersebut ya? Di sini untuk opsi jawabannya yang pertama adalah mola hidatidosa, yang B adalah abortus imminens, kemudian yang C adalah abortus incomplete, kemudian yang D placenta previa, dan selanjutnya yang E itu adalah kehamilan ektopik terganggu ya. Nah, kalau melihat di sini keluhannya adalah ibunya mengeluh tiba-tiba mengeluh perdarahan dan perut kesakitan yang hebat. Lalu ada juga di sini ketika sudah dilakukan pemeriksaan yang paling spesifik di sini adalah sakit goyang porsio ya. Nah, kalau misalnya kita mendapati soal seperti ini, sakit goyang porsio itu berarti mengarahnya adalah ke kehamilan ektopik terganggu ya. Nah, ibu-ibu pasti tahu ya apa sih yang dimaksud dengan kehamilan ektopik terganggu. Nah, kalau misalnya kehamilan yang normal itu biasanya akan terjadi di endometrium ya. Sedangkan kalau misalnya kehamilan ektopik itu adalah ketika sel telur yang memang sudah dibuahi oleh sperma gitu ya, sudah mengalami proses pembuahan, lalu tidak masuk ke dalam endometrium, tetapi dia dibuahi di luar endometrium, sehingga dikatakan sebagai kehamilan ektopik terganggu. Dan ciri yang paling mungkin dari kehamilan ektopik terganggu itu adalah nyeri goyang porsio. Sehingga untuk diagnosa yang paling tepat kalau melihat kasusnya seperti ini dengan ciri yang seperti ini berarti diagnosa yang paling tepat adalah kehamilan ektopik terganggu ya. Yang lainnya ini bukan gitu ya. Kalau mola hidatidosa tadi seperti yang sudah pernah saya bahas di soal sebelumnya, biasanya kalau ada keterangan keluar gelembung-gelembung gitu ya. Nah, itu mungkin kategorinya adalah mola. Kalau abortus imminens itu biasanya serviksnya belum membuka gitu ya. Kalau abortus incomplete, serviks membuka, terlihat jaringan atau terlihat sebagian jaringan pada serviks gitu ya. Lalu juga kalau placenta previa itu biasanya adalah perdarahan
ada perdarahan, kemudian secara tiba-tiba dan juga tidak ada nyeri ya pada saat kehamilan, sehingga itu dikategorikan sebagai plasenta previa. Tetapi kalau untuk soal ini jelasnya diagnosanya adalah kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan yang memang tidak terjadi di endometrium ya, dan dia terjadi di luar endometrium ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah kehamilan ektopik terganggu. Nah, ibu-ibu, untuk pembahasan soal persiapan uji kompetensi bidan profesi, kita cukupkan untuk 6 soal dulu ya. Nanti kita kembali lagi untuk bahas soal yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Selamat sore.